بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan salat subuh berjamaah dan menjalani kehidupan di hari ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, pertama semoga salat yang kita tunaikan diterima oleh Allah. Bulan ini termasuk bulan yang diistimewakan, bahkan langsung diisyaratkan dalam Al-Quran dan langsung dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keistimewaannya dibedakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita bisa lihat misal di Quran surah ke-9 ayat 36, Quran surah At-Taubah ayat 36. Boleh pakai posisi? Langsung bacakan saya lah ya. Bismillah. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Perhatikan kalimatnya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah. Jumlahnya ditetapkan 12 bulan dalam setahun dan telah tetap ketentuannya dalam kitabullah. Jadi Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran setahun itu ada 12 bulan. Saya ulang ya, setahun ada 12 bulan. Bahkan ditegaskan yauma khalaqas samawati wal ard. Itu sudah ditetapkan sejak bumi dan langit diciptakan. Jadi ini salah satu isyarat i'jazul ilmi, ya. Hal yang menunjuk kepada mukjizat ilmiah yang isyaratnya terdapat dalam Al-Quran yang belum tentu ditemukan di kitab-kitab lain yang dianggap sebagai bagian dari agama. Silakan Anda cek, kecuali dalam Al-Quran. Ini Masya Allah, dan telah dibuktikan melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Tapi yang penting untuk kita, dari 12 bulan ini, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang disebut langsung sebagai bulan hurum dalam Al-Quran ini. Jamak dari kata haram. Haram berarti sesuatu yang harus ditinggalkan, dijauhi, ditanggalkan, melahirkan resiko yang buruk tidak hanya saat di dunia, tapi bisa melahirkan dosa yang dibawa sampai ke akhirat. Jika dijamakkan kalimat haram ini, maka dia berubah menjadi hurum. Jamak menunjuk pada bentuk banyak, tidak hanya satu atau dua. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang disifati oleh Allah langsung dalam Al-Quran sebagai bulan-bulan yang dituntut kita untuk mulai meninggalkan yang haram, menanggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah, menjauhi segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati-hati, bulan-bulan ini disifati kemudian dengan 2 sifat setelah mengungkapkan nama atau 4 bulan tadi, arba'atun hurum. Nanti kita lihat tafsirnya di hadis Nabi. Sifat pertama, dzalika ad-dinul qayyim. Inilah kemudian kata Allah yang diterangkan sebagai ketentuan agama yang lurus, yang benar, ya. Din itu Islam. Tidak disebutkan kalimat din dalam Al-Quran yang hak kecuali menunjuk kepada Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahi
Islam, kan? Jadi dzalikad din, itulah ketentuan dalam Islam. Al-qayyim, qayyim itu tidak disebutkan dalam bahasa kecuali menunjuk kepada sesuatu yang lurus, yang tidak menyimpang. Ya, jadi benar, tidak ada penyimpangan di situ. Jadi artinya apa? Ini ingin memberikan kesan kepada kita, kalau ada orang-orang yang melanggar ketentuan di sini, seakan-akan ada yang menyimpang dalam keislamannya. Ada yang tidak tepat. Ya. Di orang Islam itu ketika disebutkan oleh Allah, tinggalkan, dia tinggalkan. Lakukan, dia kerjakan. Nah, ada ketentuan dalam Islam, hal-hal yang dilarang nggak boleh dikerjakan, khususnya terutama jangan sampai itu terjadi di bulan-bulan ini. Jadi kalau ada yang mengerjakan larangan dari ayat ini, melanggar ketentuan ayat ini, seakan-akan ada isyarat yang halus sekali tapi tajam. Dia sedang ada penyimpangan dalam agamanya, sedang bengkok, ya, tidak tepat apa yang dia kerjakan itu. Apa di antara yang harus kita lakukan? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sampai banyak berbuat zalim di bulan-bulan ini. Ya, perbuatan zalim itu perbuatan yang tidak pada tempatnya, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, saya agak sedikit cepat. Bulan ini kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 3197. Baik. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu diterangkan, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di makna, perhatikan kalimatnya, saya langsung ke ujung hadisnya saja. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Saya ulang, satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan hurum, yang tadi saya jelaskan. Thalatha mutawaliyat. Ya, 4 bulan ini 3 urutannya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama. Wa Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulan Rajab, yang terletak di antara bulan Jumada, yang keenam, wa Sya'ban bulan ke-8. Yaitu di bulan yang ke-7 yang kita berada di dalamnya. Karena itu, ikhwah sekalian, Bapak dan Ibu, teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami ingin tekankan pentingnya Anda memahami kembali tuntunan para ulama kita salafus salih, bahwa mohon maaf, ketika masuk di bulan-bulan ini kita harus pertama coba banyak berevaluasi diri. Banyak evaluasi diri. Ya, jangan-jangan dihadirkan sampai di bulan ini saking sayangnya Allah kepada kita untuk melihat berapa maksiat yang pernah dikerjakan selama hidup ini. Berapa kesalahan yang sering kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah pandang, salah lihat, salah dengar, salah bicara, sampai ke ujung kaki, salah langkah. Hati-hati, kan? Maka di bulan ini adalah bulan evaluasi, bulan untuk melihat, dan bulan untuk menjauhi maksiat. Dan di antara rumusnya untuk bisa meninggalkan maksiat, lawan dari maksiat itu adalah ketaatan, takwa. Maka para ulama menyarankan kepada kita, jika masuk ke bulan ini, maka hendaklah kita mulai meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan takwa itu jika dinaikkan, maka keburukan akan mudah ditekan. Ya. Demikian disampaikan misalnya, ya, menurut pandangan para ulama kita, dari kalangan sahabat sampai tabi'in sampai ke kita. Ya. Misal ada pernyataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian ada dari kalangan ulama setelahnya, ada Al-Hasan Al-Basri, ada Ats-Tsauri, ya, beliau menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Bahkan dinukil kemudian oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 207. Ya, beliau menyampaikan kalau sudah tiba ke masa bulan-bulan ini, maka para alim ini, para salafus saleh, para ulama ini, maka mulai mengevaluasi diri mereka, menghindari dari maksiat, kemudian mulai meningkatkan ibadah mereka sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meningkatkan salatnya, ya, Masya Allah. Ada yang meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, ada yang bahkan memulai dengan puasanya. Ya, Anda boleh menunaikan puasa, tapi tidak harus bersandar pada hadis yang bermasalah. Ya, karena di antara puasa yang dicintai oleh Rasulullah SAW selain Ramadan, itu adalah puasa di bulan-bulan Al-Haram. Silakan puasa di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah pada waktu yang tidak dilarang. Kemudian di Al-Muharram termasuk di bulan Rajab ini. Ya, silahkan perbanyak supaya nanti ada kebiasaan sebelum sampai di bulan Ramadan. Ya, Anda boleh yang belum puasa, belum puasa silahkan mulai dengan Seninnya. Ya, kalau sudah silahkan tambah dengan Kamisnya. Lakukan Ayyamul Bidnya, atau Anda mulai puasa daun, silahkan. Enggak ada masalah di sini. Tapi jangan sandarkan itu kepada hadis yang tidak ada ketentuannya. Ya, semacam ada kalimat menyampaikan, siapa yang puasa di
Sehari di bulan Rajab dapat sekian, 2 hari dapat sekian, 3 hari dapat sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Masya Allah, itu hadisnya palsu. Ya, bukan cuma palsu sebetulnya, palsu banget. Palsu banget, karena di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan gitu ya. Baik, jadi yang demikian kita tidak gunakan, tapi bukan berarti salah puasa di bulan Rajab. Ya, karena ada ketentuan umumnya untuk bisa menghidupkan bulan-bulan Al-Haram ini untuk berpuasa. Jadi di sini kita harus tempatkan secara adil. Jangan sampai penilaian Anda kepada hadis palsu menjadikan Anda melarang ibadah yang ada ketentuannya. Jelas ya? Baik, tapi jangan juga Anda semangat menunaikan ibadah dengan sandaran hadis yang salah dan akan berdampak kepada ibadahnya di situ. Jelas ya? Halo, jelas? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, maka tinggal dipraktekkan oleh kita semua. Ya, dan para ulama menyampaikan, mohon maaf, orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini. Hati-hati, orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini, matanya sengaja memandang yang salah, telinganya dengar yang dilarang, lisannya mudah mengucapkan kalimat yang tidak dibenarkan, jemarinya mudah menuliskan hal yang tidak disukai, dan seterusnya, maka dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Ya, kalau pengen silahkan aja. Ya. Kalau sudah merasa mendapat kapling di surga, sudah merasa mendapatkan orang yang dinilai baik oleh Allah, lantas Anda mudah bermaksiat di bulan ini, berarti ini menunjukkan ada yang salah dalam diri Anda. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena itu kita akan tinggalkan hal yang tidak penting. Kita fokus pada kajian kita untuk meneruskan bahasan yang insya Allah bisa mendatangkan manfaat-manfaat untuk perbaikan ibadah dan kehidupan kita. Baik, kajian kita masih dalam bahasan fikih ikhtilaf. Dan sekarang kita akan lanjutkan pada sesi-sesi persoalan-persoalan yang ditampilkan bahasannya oleh para ulama. Ya, setelah kita belajar muqaddimah dan beberapa masalah-masalah di pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan bahas ya, tentang satu persoalan, satu masalah dalam kaitan fikih ikhtilaf, pembahasan tentang bacaan doa iftitah atau istiftah. Bacaan doa iftitah atau istiftah. Saya ingin sampaikan dulu, termasuk mirsa yang di rumah atau dimanapun Anda berada, saya ingin tegaskan 2 hal ya. Yang pertama, mohon bagi Bapak dan Ibu yang barangkali baru bergabung, yang ingin memahami dengan baik kajian ini, untuk bisa menyimak kembali di paparan kita di awal-awal pengantar kajian, sehingga dengan menyimak pada bahasan-bahasan sebelumnya, itu akan lebih mudah memahami bahasan setelahnya, dan akan lebih nyambung ya. Baik, dan ini bisa dilihat diantaranya ya di channel di resmi kami di Akhyar TV. Di Akhyar TV silahkan Anda bisa kembali simak kembali ya, karena sekarang beredar alhamdulillah kalau teman-teman ada syiar untuk menyebarkan dan sebagainya, selama itu ada kebaikan, alhamdulillah, semoga Allah berikan pahalanya ya. Tapi juga penting kami ingin sampaikan supaya tolong bantu teman-teman kita yang tidak bisa hadir untuk bisa melihat secara utuh. Karena sekarang banyak potongan-potongan video beredar sampai ribuan, bahkan saya pun baru tahu ada 3.000 gitu kan. Baik, video kami muncul di YouTube, padahal yang official kami, yang resmi kami itu baru dibentuk bulan November tahun lalu gitu kan. Anda bisa bayangkan baru beberapa bulan sudah ada ribuan tayangan gitu kan, dan itu tidak bersumber dari kami. Dan celakanya dari potongan-potongan video ini kadang orang salah menyimpulkan. Ya, kemarin saya dapat tautan, masya Allah, kupas tuntas gitu kan, video Ustadz Adi Hidayat, banyak sekali kesalahan diurutkan di situ. Cuman sayangnya ngambilnya dari potongan gitu kan. Baik, dan tidak dijelaskan kemudian di mana dia berada. Kadang mungkin nggak hadir di majlisnya. Tapi saya tertarik sekali, masya Allah ya, masih sempat mengikuti video hanya untuk mencari kesalahan aja gitu. Jadi, masya Allah, luar biasa lah dapat perhatian seperti itu. Dan kadang lupa menjelaskan kesalahan orang lain, beliau sendiri lupa mungkin mencari banyak kesalahan orang, ternyata dia pun salah menuliskan kupas tuntas video Ustadz Adi Hidayat. Saya cari di bahasa Indonesia sampai di kamus pun belum saya temukan kalimat video itu ya. Yang ada video menurut saya gitu ya. Jadi kadang suka lupa kita mencari kesalahan orang, tak nampak kesalahan sendiri gitu ya. Jadi sudah, makanya jauhi yang tidak bermanfaat ya. Jauhi yang tidak bermanfaat, kita kembalikan pada yang penting saja. Jelas insyaallah? Baik. Bismillah. Nanti silahkan disimak ya, dilihat dengan baik. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan, kemudian nanti kita bahas. Kalau ada yang salah, langsung diingatkan supaya saya bisa koreksi. Dan saya sangat senang ya dengan itu jika kemudian bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua. Bismillah. Pembahasan kita tentang doa iftitah
dan juga yang menyebut dengan istiftah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuka kitab-kitab fikih, Anda seringkali temukan kalimat iftitah. Juga ada beberapa yang mengistilahkan dengan istiftah. Istiftah. Baik. Fokus sebentar ya. Baik. Tentang materi ini kami sudah kopikan itu. Kalau di DKM masih ada kopian dari saya, itu sudah ada di situ, termasuk turunan dalilnya, persoalannya, dan beberapa runtutannya. Bagi Anda nanti yang berminat untuk mendapatinya, langsung saja copy dan silahkan disebarkan kembali untuk mendapatkan manfaatnya. Perhatikan sini pelan-pelan Bapak dan Ibu sekalian. Kita nanti coba akan bahas akar persoalannya apa, sehingga penting kita kaji di kesempatan hari ini menjadi bagian dari fikih ikhtilaf. Khususnya di kita, di Indonesia, saya batasi dulu skopnya untuk di Indonesia, dan di beberapa tempat yang lain, bacaan iftitah atau istiftah ini seringkali terbatasi pada dua bacaan utama. Pertama, ada yang menggunakan bacaan Allahumma ba'id, kan? Baini wa baina khatayaya, kan? Yang kedua, ada yang menggunakan bacaan wajjahtu, kan? Terus sebagian bahkan memulainya dengan inni wajjahtu, kan? Jadi kalau Bapak Ibu kita khususnya di Indonesia dari sejak kecil sering diajarkan umumnya dengan dua doa ini. Kalau tidak inni wajjahtu atau wajjahtu, saya kasih garis begini, atau diajarkan dengan Allahumma ba'id. Hanya sayangnya kemudian menyebar persepsi di masyarakat bahwa kalau orang membacakan Allahumma ba'id, kan, atau inni wajjahtu atau wajjahtu, selalu dikesankan terafiliasi dengan golongan tertentu, ormas tertentu, kan, atau bahkan aliran tertentu. Sehingga kadang-kadang di masyarakat awam ada kesimpulan, kalau baca Allahumma ba'id, ini Muhammadiyah, gitu kan? Ini Persis, kan? Kalau baca wajjahtu, ini wajjahtu, tidak ada keraguan, la raiba fi, ini pasti NU, gitu kan? Dan sebagainya. Padahal zaman Nabi nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, gitu kan? Apakah Nabi pernah bersabda yang baca Allahumma ba'id itu Muhammadiyah, gitu kan? Yang baca ini wajjahtu itu NU. Sejak kapan kemudian itu berubah jadi ketentuan yang tersekat pada beberapa persoalan-persoalan tertentu? Nah, namun demikian, kita harus edukasi, berikan pencerahan tentang sumber persoalan ini. Dari mana akarnya, kenapa menjadi begini, dari mana sumbernya. Jangan-jangan yang kadang-kadang sering berselisih ini juga belum pernah lihat di mana hadisnya, kan? Atau belum tahu di mana sumbernya. Itu yang coba kita gali, sehingga dengan itu semua kita paham dan kita telusuri. Pertama, adakah ini kemudian dalilnya? Yang kedua, ini yang paling penting, kapan Nabi membacakan itu? Dan yang ketiga, apa maksudnya di balik kalimat-kalimat ini, sehingga ketika kita bacakan dalam solat, nilai kalimat ini bisa menghadirkan kekhusyuan dalam solat kita. Paham sampai sini? Halo? Jelas? Belum saya terangkan ya. Nanti kalau sudah saya terangkan jadi jelas ya. Baik, tenang, insya Allah bubur ayamnya setelah kita selesai ya. Tom jangan bawa ke sini. Baik, sekarang kita belajar dari yang pelan-pelan dulu, dari yang ringan. Fokus teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, lihat sini. Ada iftitah, ada istiftah. Baik. Mana yang benar? Iftitah atau istiftah? Baik. Yang iftitah, angkat tangan. Baik. Yang istiftah, angkat tangan. Yang dua-duanya? Yang wallahu a'lam. Masya Allah. Itu paling gampang ya. Itu paling gampang. Baik, kira-kira keduanya sama atau beda? Oh jelas beda. Pertama jelas beda, nggak mungkin sama. Tulisannya sudah beda ya. Baik, pertama dari segi tulisannya. Satu iftitah, dua istiftah. Baik Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Dari segi tulisan ini berbeda. Dan perbedaan tulisan akan melahirkan perbedaan makna. Tapi perbedaan makna ini sifatnya ada dua. Ada yang sama sekali berbeda, ada yang sebetulnya menunjukkan satu inti yang sama, tapi dengan penekanan yang berbeda. Sama-sama ingin menerangkan bab ini, cuman dengan penekanan yang berbeda. Nah sekarang saya tunjukkan kaidah dulu dalam bahasa Arab. Ya, lihat kaidahnya ya. Jadi saya turunkan sampai ke tataran paling rendah supaya kita paham. Ya, perhatikan. Ada kaidah bunyinya begini. Ziyadatul mabna
tadullu ala ziyadatil ma'na. Ada ziyadatil ma'na. Harus pahami betul ya, karena inti untuk memahami Al-Quran ataupun hadis ataupun teori yang diungkapkan dalam bahasa Arab adalah mendalami kaidah bahasanya. Ya, mendalami kaidah bahasa ini penting sekali ya, karena itu dulu para ulama sebelum belajar menafsirkan sesuatu, mereka mendalami dulu ilmu bahasanya. Ya, dan kalau belum paham tentang ilmu ini, tolong jangan bicara dulu gitu ya. Karena nanti pembicaraan tentang sesuatu bisa menafsirkan hal yang salah. Hati-hati dia. Ini sekarang banyak persoalan takdir, qadar, ini macam-macam dan sebagainya, tapi pendalaman Anda pada bahasa kurang gitu, sehingga bisa salah persepsi di sini. Ya, dan celakanya misalnya sulit untuk berdialog, itu yang susah. Ya, itu yang agak repot ya. Kita undang untuk dialog, kita undang untuk ngobrol tidak datang, tapi menyampaikan pendapat dibuka umum gitu kan, yang belum tentu benar adanya. Ini yang repot. Ya, jadi hati-hati dalam persoalan-persoalan ini. Lihat sini teman-teman, ziyadatul mabda, bertambahnya satu kalimat. Mabna ini asalnya bangunan, tulisan, runtutan. Bertambahnya satu unsur dalam kalimat seperti penambahan huruf ya, dalam kalimat, tadullu ala ziyadatil ma'na, akan berdampak kepada bertambahnya makna, meluasnya makna. Baik. Sekarang lihat sini. Saya tunjukkan a iftitah. Berapa huruf? Sudah cepat, kalau tidak tahu coba tekan Allahu a'lam. Ya. Baik, berapa huruf? 5. Baik, yang 5 angkat tangan. Baik, alhamdulillah. Yang 6 angkat tangan. Nah, kita hitung. 1 2 3 4 5 6. 6 huruf. Baik, istiftah berapa huruf? Saya hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7. Ini teorinya. Lihat sebentar. Ada iftitah, ada istiftah. Ini 6 huruf, ini 7 huruf. Kira-kira kalau yang ditambah, hasilnya lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak ya? Pasti lebih banyak. Jadi ini lebih banyak daripada ini. Kalau kita terapkan kaidah ini, maka yang pertama ini, yang A, yang iftitah, ketika kemudian ditambahkan satu huruf yang lain, berubah jadi istiftah, lebih banyak hurufnya menjadi 7, menandakan bahwa yang kedua maknanya akan lebih luas dibanding yang pertama. Paham? Baik, sekarang perhatikan. Ini iftitah, ini istiftah. Huruf ini semua ada di sini. Ya, ini ada misalnya hamzah wasal, di sini ada hamzah. Ini ada fa, di sini ada fa. Ini ada ta 2, di sini ada ta 2. Ini ada alif, di sini ada alif. Ini ha, di sini ada ha. Di sini sin, di sini tidak ada sin. Jelas? Sekarang fokus. Baik, sekarang kalau Anda lihat seperti ini, maknanya lebih panjang dari yang pertama, maka secara bahasa satu, ini menunjukkan bahwa jika ada dari segi bacaannya, yang pertama misalnya lebih panjang dibaca dari yang kedua, awas, yang pertama dibaca lebih panjang daripada yang kedua, maka ini dari sisi bacaan menunjukkan bacaannya lebih panjang dibanding dengan bacaan yang pertama. Sekarang lihat, iftitah dengan istiftah, panjang mana bacaannya? 1 atau 2? 2. Istiftah. Maka secara makna pun apa yang dimasukkan pada nama ini menunjukkan bacaannya lebih panjang daripada yang pertama. Jadi ketika diistilahkan dengan nama iftitah, ini menunjuk pada bacaan-bacaan yang pendek, yang ringan atau menengah. Tapi kalau diungkapkan dengan kata istiftah, ini menunjuk pada bacaan yang lebih panjang daripada yang pertama. Jadi kalau Anda menemukan di kitab fiqih dituliskan misalnya dengan kalimat istiftah, yang dimaksud doanya cukup panjang, yang panjang. Tapi kalau dituliskan dengan nama iftitah, maka secara bahasa bisa dimaknai lebih pendek daripada yang pertama. Sekalipun nanti kadang-kadang namanya hanya disebutkan dengan nama yang sama untuk mewakili keseluruhannya. Tapi untuk membedakan itu semua, jika disebutkan iftitah yang dimaksud pendek, jika disebutkan istiftah yang dimaksud bacaan yang cukup panjang. Kenapa ada dua istilah ini? Karena ternyata doa yang datang dari Nabi yang diajarkan itu ada 12 doa, bukan cuma 1-2 doa. 12. Dari 12 ini ada doa yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, selesai, pendek. Hadisnya sampai situ.
Jadi kalau Anda sudah baca sampai sini, artinya Anda sudah membaca satu doa iftitah. Kalau Anda gabungkan dengan wajah tuh, Anda menggabungkan dua doa di situ. Jelas? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazati wa nafthihi wa nafthihi. Selesai. Oke, pendek sekali. Ada yang pernah dibacakan oleh Nabi pendek, ada juga yang menengah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Cukup menengah. Ada yang panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, sampai seterusnya. Ya Rabban Jibril wa Mikail, dan seterusnya. Tayyib. Jadi ada bacaan yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Maka untuk memudahkan itu semua diistilahkan oleh para ulama. Jika Anda berkesempatan membaca yang pendek, maka diistilahkan dengan nama iftitah. Jika Anda membaca yang panjang, diistilahkan dengan nama apa? Istiftah. Paham sekarang? Baik, jadi jangan sampai nanti ada misalnya perselisihan-perselisihan hanya karena masalah istilah saja. Ini buku salah nih Pak, salah cetak, Bapak beli di mana? Sudah DKM salah beli lagi, misalnya kan. Harusnya sih bukan istiftah Pak, iftitah. Wah itu yang keliru Pak, harusnya istiftah bukan iftitah. Ribut dua-duanya, padahal dua-duanya nggak paham gitu kan. Nah ini poin yang paling utamanya. Ya kalau sudah jelas, turunkan. Sekarang ada doa yang pendek, ada doa yang panjang atau menengah. Pertanyaannya, kapan baca doa yang pendek? Kapan menggunakan doa yang panjang? Jelas ya? Baik, kapan kita bacakan yang pendek, kapan kita gunakan yang panjang? Sehingga dengan itu sunnah nabinya bisa teraplikasikan dalam bacaan sholat kita. Tidak sekedar kita melihat ada doa ini, ada doa itu. Bapak ibu sekalian, penting untuk diketahui bahwa umumnya Rasulullah SAW, sahabat dan para ulama setelahnya seringkali menggunakan doa-doa yang pendek itu dalam situasi sholat-sholat yang ketika ditunaikan memang kondisinya membutuhkan cepat untuk diselesaikan. Ya, misal dalam kondisi Bapak Ibu misal sedang ada aktivitas yang harus cepat kemudian dilakukan. Ya, seperti dalam keadaan safar, Anda menunggu sekarang konteksnya kendaraan, pesawat sebentar lagi sudah mau boarding gitu kan? Atau Anda misalnya sedang menunggu jadwal kereta untuk tiba. Ya, atau misalnya, mohon maaf, tidak perjalanan tapi ada situasi yang cukup harus direspon dengan cepat. Dokter ingin melakukan tindakan gitu kan? Atau ada hal yang ingin cepat Anda lakukan. Maka Anda tidak harus memaksakan membaca yang panjang. Pilih yang paling pendek. Anda keluarkan doanya. Anda pelajari itu. Bahkan dalam keadaan Anda harus lebih cepat pun boleh tidak baca itu. Ya, ini kan hukumnya sunnah. Bila dikerjakan kita mendapatkan pahala di situ dan besar pahalanya. Bila tidak mampu untuk mengerjakannya, awas, bukan bila ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ada unsur sengaja, sayang di sini, kan? Bila pun tak mampu untuk bisa membacakannya karena situasi tertentu, Anda tidak salah dan sholat Anda tetap sah. Jelas ya? Nah, jadi di sini tugas kita adalah, coba keluarkan doa-doain dari yang paling pendek, menengah, panjang. Ketika Anda mendapatkan situasi tertentu tidak bisa membacakan panjang, bahkan imam nih. Kadang-kadang dalam sholat tertentu Anda nggak bisa bacakan yang panjang-panjang. Ya, misal sholatnya sholat sunnah, banyak rakaatnya, seperti tarawih misalnya. Ya, dalam hal ini para imam, ya, para qari, bahkan para muqri, al-a'immah, para imam-imam sholat itu lebih menganjurkan kepada kita tidak membaca yang panjang-panjang, baca yang pendek, bahkan singkat. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah, langsung Fatihah. Ya, makanya kalau antum misalnya bermakmum nanti di imam-imam Timur Tengah, itu gak akan panjang-panjang itu. Begitu mulai takbir, tiba-tiba sekian detik sudah baca Al-Fatihah. Karena yang dibaca gak panjang-panjang. Salatnya salat sunnah, gitu kan? Kemudian rakaatnya cukup banyak. Lalu Anda bacakan iftitahnya pun yang panjang juga. Itu memberikan beban nanti kepada makmum di belakangnya. Paham ya? Masya Allah, sudah 23 rakaat yang dilakukan, gitu kan? Masya Allah, bacaan Al-Qurannya 6 harakat. Yang dibaca panjang-panjang, iftitahnya paling panjang, la haula wala quwata illa billah. Begitu nengok ke belakang nggak ada makmumnya satupun, kan? Selesai. Nah, jadi di sini beberapa hal harus dikondisikan, ya. Taib. Namun dalam keadaan yang sifatnya tenang, salat-salat yang nyaman, kan? Ya, semacam salat-salat fardu ataupun juga salat-salat kala sendirian, Anda tahajud, silahkan Anda bacakan yang paling panjang, bahkan untuk menghadirkan kenikmatan dan pahala-pahala yang lebih dibandingkan dengan itu. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah mengerti sampai di sini, maka mari kita lanjutkan pada persoalan spesifiknya. Di antara 12 doa ini, yang insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya coba berikan rinciannya,
supaya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan, nanti nggak ada masalah. Insya Allah tolong diingatkan dari DKM, saya nanti print out, saya copy, sampaikan sejumlah berapa. Ya, jangan ada yang copy, biarkan kami yang copy. Jadi DKM cukup terima aja nanti. Ya, nanti kita kopikan berapa jumlahnya. Ya, hari ini ada berapa dan kebiasaan ta'lim kita berapa orang. Nanti biarkan kami print out sendiri, copy sendiri, antum tinggal terima, antum bagikan. Ya, apalagi jamaah antum cukup fokus belajar aja. Antum fokus belajar, pokoknya antum datang, kemudian lihat aja, catat, kalau nggak ada catatan sampaikan, nanti kita siapkan buku tulisnya, nggak ada pulpen bilang kita siapkan pulpennya, gitu, nanti materinya kita kasihkan, selesai antum makan bubur dan pulang, gitu kan? Selesai. Kalau dengan semua ini antum belum bisa semangat juga, sampaikan dengan cara apa lagi kita mesti fasilitasi, gitu kan? Baik. Sekarang secara spesifik, persoalan utamanya dari 12 ini, seringkali ya tergambarkan di lingkungan masyarakat kita, spesifik bacaan doa iftitah atau istiftah ini pada dua doa utama yang tadi kita sampaikan. Ada yang membaca Allahumma ba'id, ada yang membaca wajjahtu atau inni wajjahtu. Sekarang kita akan fokus pada bahasan ini, seperti apa gambarannya, bagaimana cara membacanya, dan kapan dia khususnya dibacakan. Paham? Baik, bismillah, kita mulai bacaan kita. Pertama kita uji dulu dengan dalil. Ya. Karena ketentuan dalam syariat ketika akan diamalkan jadi ibadah, dasarnya dalil. Ad-dinu huwad dalil. Ya, agama itu mesti ada dalil. Ya, kalau misalnya tidak ada dalil, maka Anda tinggalkan. Selesai sebetulnya, simple. Sederhana dalam beragama itu. Ada dalil kerjakan, gak ada dalil tinggalkan. Dan gak usah maksa, gitu kan? Sekarang kita uji apakah ini ada dalilnya atau tidak. Dan saya ingatkan dari sekarang ya, tolong jangan mengarang kalau dalam masalah agama, termasuk dalam menjawab pertanyaan masalah agama. Mengarang hanya ada dalam pembahasan bahasa Indonesia ya, hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bismillah. Baik, kita uji dulu pertama yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Kita lihat ditemukan ini di antaranya di Sahih Al-Bukhari. Riwayat sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr ya, sebenarnya Sad ya, bin Sakhr, yang nanti punya keistimewaan senang dengan dan memelihara merawat anak kucing kecil, dikenal dengan Hurairah, sehingga beliau memiliki kunyah atau julukan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama aslinya ini Abdurrahman bin Sakhr ya, Sakhr. Di Al-Bukhari nomor hadis 711 ya, kita temukan ini. Kemudian yang wajah itu, dan bahkan seringkali diajarkan ya, di anak-anak sekolah dengan kalimat inni, gitu kan? Inni wajjahtu. Saya bagi dua dulu ya untuk turunan ini. Satu yang wajjahtu dulu, yang tidak pakai inni. Yang kedua yang ada inni wajjahtu. Inni wajjahtu. Ya. Kita lacak dalilnya dulu. Yang wajah itu tidak menggunakan ini, itu ada di hadis Muslim, di riwayat Muslim. Rawinya kita ambil rawi terakhir aja supaya memudahkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor hadis 1488. Kemudian yang inni wajah itu bisa ditemukan di riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Rawinya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis 3221. Baik. Jadi semua ada sumbernya. Saya ulang, bacaan ini ada dalilnya? Baik, bacaan ini ada dalilnya. Baik, kalau sudah dipahami ada dalilnya, berarti boleh dibacakan? Boleh. Sesuatu yang ada dalilnya, kita telah belajar di awal pertemuan kita, sepanjang ada dalilnya, maka itu boleh kemudian jadikan sandaran dalam beribadah. Baik, artinya boleh ini dibacakan? Boleh. Baik, tapi kebolehan ini diikat dengan fungsi. Kapan itu dibacakan? Kapan itu dibacakan? Nah, saya mau kesini dulu sebentar. Yang berbeda dulu, yang berbeda. Kalau yang ini kita simpan sebentar, kita kesini dulu.
ada wajjahtu, ada inni wajjahtu. Baik, dua-duanya ada dalilnya? Ada. Kalau ada dalilnya berarti boleh tidak dibacakan? Boleh dibacakan. Tapi kita lihat, kenapa ada perbedaan dalam kalimat ini? Kapan itu dibacakan oleh Nabi SAW? Di kapan Nabi bacakan itu, dengan tahu kapan dibacakan, di situ kita mudah untuk mempraktikkan. Saya mau tanya dulu sebentar, mana yang benar, wajjahtu atau inni wajjahtu? Baik, ada wajjahtu, ada inni wajjahtu. Yang baca wajjahtu siapa? Yang inni wajjahtu? Baik, alhamdulillah. Yang tidak punya wajah, masya Allah ya. Baik, lihat sini. Dua-duanya ada hadisnya, benar. Tapi kapan ini dibacakan? Dalam konteks apa dibacakan? Saya bacakan hadisnya ya. Baik. Yang wajjahtu dulu. Ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kembalikan dulu ke pernyataan sahabat Ali-nya dulu. Pernyataan sahabat Ali-nya. Kata beliau, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha. Fastaftaha. Maka beliau membaca doa istiftahnya. Istaftaha. Kalau istiftah berarti panjang atau pendek? Nah, ingat tadi ya. Maka bacaan ini ketika sahabat Ali bin Abi Thalib salat di belakang Rasulullah SAW, beliau membaca doa istiftah, artinya agak panjang bacaan doanya. Faqala, maka apa yang dibaca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana. Baik, ada wa ana minal muslimin, ada wa ana awwalul muslimin. Ada redaksi sampai di sini, ya sebagian di hadis Muslim, ada redaksi yang diteruskan lagi lebih panjang lagi. Tayyib. Jadi ini ada dalilnya disampaikan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan dibacakan dalam keadaan sedang salat. Artinya ini benar sebagai doa istiftah. Tayyib, sedangkan inni wajjahtu. Inni wajjahtu dari hadis-hadis yang kami temukan, ya, ketika kami coba telusuri, ya, alhamdulillah di rumah itu ada sekitar 1235 kitab hadis, dari yang paling sahih sampai yang paling dhaif, bahkan yang palsu. Dan saya secara pribadi juga pernah menelusuri kitab-kitab atau buku-buku yang dijadikan rujukan, ya, baik itu di masyarakat maupun ke ormas. Sampai saya pernah menempuh perjalanan ke daerah ujung Jawa Tengah tuh, sampai ke Lasem. Saya cari buku-buku klasiknya yang digunakan juga di ormas-ormas sebagai panduan gitu kan. Dari mana sumber asalnya, bukan yang di pasaran yang kecil-kecil. Ya, jadi kalau kami itu ingin meneliti hukum, saya tidak menyimpulkan dari satu sumber. Apalagi yang kecil-kecil misalnya, kita beli dulu, kumpulkan, kalau ada orangnya kita lacak, kita temukan orangnya, kemudian kalau kita bisa dapatkan sumbernya, tanyakan langsung pada sumbernya, baru kemudian kita simpulkan hukum. Ya, seperti kami mencari itu tentang dulu bahasan Wali Songo gitu kan. Ya, kita coba beli buku-bukunya, kita kumpulkan. Siapa yang pernah nulis tentang itu? Dari pakar sejarah, dari ini kita kumpulkan sampai yang kecil-kecil. Lalu kita cross check, datangi. Kalau ini ada nasab, kita lihat siapa ahli nasab yang hidup sampai hari ini. Saya ke Aceh, di Aceh saya temukan ahli nasab, saya cross check lagi, ini benar enggak, ini kemana. Ada makamnya di sini, kita datangin makamnya, kita lihat. Ya, sampai jalan, sampai ke Lasem, sampai ke Pasujutan Sunan Bonang tuh kita pernah ke sana. Bahkan ada teman-teman yang ikut satu bis pada waktu itu. Ya, sempat kita hitung berapa anak tangganya, siapa yang jaganya, namanya Pak Abdul Wahid, kita dengar ceritanya. Bahkan yang paling unik ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang. Orang taunya ini makamnya, ternyata kata beliau bukan Pak, makamnya bukan yang ini, makamnya itu di bawah, disamarkan dalam bentuk biasa, nggak ada apa-apanya. Karena pesannya sebelum meninggal, jangan sampai ada yang mengkultuskan saya, jangan rame-rame, makamnya biasa saja. Dan ini nggak sampai gitu kan, nggak sampai gitu. Dalam beberapa hal itu ada seperti itu. Terkait dengan ini, ternyata ketika kami temukan sampai ke buku-buku dan sebagainya dari telusuran kitabnya, inni wajjahtu itu diantaranya ditemukan di Ibnu Majah, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, gitu kan? Kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 3221 diantaranya, qala, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Thumma qala, ini sunnah pertama nanti ya di Idul Adha, kalau ingin menyembelih hadapkan dulu ke kiblat. Hewannya, bukan andanya. Hewan dihadapkan ke kiblat, kan? Kemudian thumma qala, dia mengatakan Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini
dari Muhammad SAW, dari keluarga besarnya Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya barangkali tidak pernah bisa kurban. Karena rata-rata beliau berkurban dengan 100 ekor. Ya, jadi sunnah kedua, tujukan untuk siapa kurban itu ditujukan. Ya. Yang ketiga, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, bacakan Bismillahi Allahu Akbar. Dengan kalimat ini, sesuatu yang belum ada hukum menjadi hukum. Halal atau tidak. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Jangan main-main. Ada beberapa hukum yang dengan kalimat ditentukan pahala dan dosa di situ. Hati-hati, nikah itu sahnya dengan kalimat. Masuk Islam sahnya dengan kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalian jangan bermain-main dengan kalimat. Kalau Anda sudah masuk ke dalam Islam, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa dipersoalkan keislaman Anda. Mengatakan selamat kepada agama lain itu kan cuma kalimat. Ya tapi kalimat itu juga menentukan. Mau enggak agama lain mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Maaf Pak, kami enggak bisa. Itu kan cuma kalimat. Apa jawabannya, gitu kan? Jadi dalam beberapa hal kalimat itu sangat menentukan di sini. 3. Yang keempat, setelah selesai ada sunnah. Ini kadang jarang dilakukan. Masih menghadap ke arah kiblat, yang korbannya kemudian berdoa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya yang menggunakan inni. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua dibacakan setelah melontar jumrah. Ketika lontar jumrah selesai, Anda jangan langsung pergi menghadap ke arah kiblat, kemudian Anda mulai berdoa. Di antara doanya ini wajjahtu. Kami telusuri termasuk ke kitab-kitab di daerah, di buku-buku induknya semua yang menyebutkan riwayat yang sama, termasuk riwayat Imam Ahmad. Jadi kalimatnya menggunakan wajjahtu, tidak menggunakan ini, khusus untuk sholat yang menggunakan bacaan iftitah. Adapun menggunakan inni wajjahtu setelah ditelusuri, itu tidak ada kaitan dengan bacaan solat-solat, doa iftitah ataupun istiftah, tapi cuma doa tadi. Dua tadi, doa saat menyembelih hewan kurban, atau doa saat selesai melontar jumrah. Paham sampai sini? Baik, saya coba lihat kenapa kemudian menjadi bercampur dengan buku fikih solat. Kemungkinan besar adalah mengambilnya bacaan dalam Al-Quran. Ya, yang ketika Nabi Ibrahim itu berdoa inni wajjahtu dan seterusnya, dimasukkanlah kemudian dalam bacaan bercampur dengan bacaan fikih salat. Ya, padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, bukan masalah boleh atau tidak boleh, karena Nabi sudah memberikan spesifik bacaan ini kapan digunakan. Kapan digunakan gitu. Nabi membacakan wajjahtu tanpa ini ke sini arahnya. Yang inni wajjahtu ke sini arahnya. Kalaulah kemudian inni wajjahtu bisa digunakan dalam salat, tentu Nabi akan pernah membacakannya. Jelas sampai sini? Baik, jadi apakah kemudian menjadi salah salatnya bagi yang pernah melakukan? Ya, tidak. Kalau belum diketahui tentang sisi keilmuannya, belum tahu sumbernya, maka tetap dinilai pahalanya. Sempurna salatnya, tidak perlu diulang. Itu diantara dalilnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Posisi paling kiri sebelah bawah. Jadi kalau Anda pernah menunaikan salat dengan keimanan yang kuat, dengan kekhusyuan, tapi ilmu misal belum maksimal, Anda sudah belajar gitu kan? Nah, itu tidak berlaku hukum di situ. Ma'fu anhu, ma'fur. Di antara dalilnya, saya kasih kisah sedikit aja yang ringan ya. Jadi dulu Nabi SAW di awal masa sholat itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Hadap ke sini misalnya. Kemudian ketika beliau satu kali berkunjung ke satu tempat, rumahnya Ummul Bashar dengan beberapa sahabat. Lalu tiba waktu sholat, ada riwayat menyebutkan sholat zuhur, riwayat lain menyebutkan sholat yang lainnya. Di pertengahan turun surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami sering mengamati engkau selalu memohon, menengadahkan wajahmu ke langit, meminta kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Nabi itu berdoa lama Pak, Bu. Hampir 2 tahun itu minta dialihkan. Tapi Allah belum seketika mengabulkan. Belum seketika. Setelah kurang lebih hampir 2 tahun baru dikabulkan. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, namanya disebutkan di Quran, dijamin masuk surga, tingkat surganya paling tinggi, berdoa, baru 2 tahun dikabulkan, tidak mengeluh. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, nama Anda nggak ada di Quran, surga belum jelas itu kan, hisab masih menegangkan, berdoa, baru 2 jam sudah mengeluh. Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Anda siapa? Coba lihat dulu gitu kan. Belajar kepada para nabi bagaimana caranya bersabar dalam menerima jawaban. Kan? Tayyib, dikabulkanlah turun ayat itu. Tiba-tiba ketika dikabulkan itu, turun ayatnya, berputarlah Rasulullah SAW. Dari begini berputar 180 derajat seperti ini. Sahabat di belakang ikut putar ke sini. Tayyib. Jadi begitu selesai menunaikan sholat, nah itu unik tuh. Sholat itu ditunaikan dengan 2 kiblat.
Kiblat pertama ke Baitul Maqdis, setelah turun ayat ke Al-Masjidil Haram. Maka sampai hari ini dikenal dengan masjid dengan dua kiblat, disebut kiblatain. Masjid kiblatain. Kalau Anda umrah suka dibawa tuh ya ke masjid ini. Baik, teman-teman, yang jadi masalah ketika ini selesai, pulang kembali ke Madinah, disampaikanlah kepada orang-orang Madinah. Tadi turun ayat perintah untuk pindah kiblat, beralih ke Masjidil Haram. Yang jadi persoalan kan tidak sedikit yang ikut rombongan Nabi itu. Yang tidak ikut rombongan Nabi. Banyak orang tinggal di Madinah belum tahu ayat itu turun. Sudah lewat sholat mereka. Sudah masuk bahkan ke waktu yang lain. Nggak bisa diulang sholatnya. Bertanya, ya Rasulullah, status sholat kami bagaimana nih? Masya Allah, bukan cuma keliru bacaan, salah kiblat. Ya, bagaimana ini gitu kan? Tapi maka turunlah kemudian jawaban dari Allah. Quran surah kedua ayat 143-nya. Di ujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan yang telah dikerjakan karena imanmu. Iman di situ salat maksudnya. Jadi kalau kita pernah mengerjakan satu amalan karena dasar ilmu kita yang kita ketahui, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan di situ, kalau kita yakin ada kebenaran dan belum kita dapatkan kebenaran yang lainnya, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna di situ. Jelas sampai sini? Tapi kalau sudah kita pahami, maka hendaknya kita bergeser kepada bacaan yang lebih tepat di sini. Jadi kalau kita salat bacanya apa? Baik, akan lebih baik kalau saya pribadi berpendapat, kalau ada yang berbeda saya hormati, silahkan saja. Tugas saya menyampaikan keterangan, bukan paksa Anda untuk ikut saya. Salah kalau paksa orang, itu keliru. Jadi Nabi itu pernah turun surah begini. Kita sering bacakan ini ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Di Al-Ghasyiyah itu. Muhammad, ingatkan orang, dan tugas kamu hanya mengingatkan. Kamu tidak perlu paksa orang. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak ditugaskan untuk paksa orang lain. Nabi, Rasul ditugaskan oleh Allah menyampaikan pada orang, bukan maksa. Saya bukan Nabi, bukan Rasul, masa mau paksa Anda? Jadi saya nggak akan paksa, silahkan saya terangkan ini ya, terserah Anda mau pilih yang mana sesuai dengan kemudahannya masing-masing. Jelas sampai sini? Maka yang paling tepat untuk digunakan menurut kami yaitu gunakan wajah tu tanpa harus pakai ini dalam salat. Ya, tapi langsung baca aja, nggak usah ditambahin lagi. Allahu Akbar, wajah tu nggak pakai ini, nggak usah, langsung aja. Nah, ya. Ini kita simpan. Baik, sudah selesai. Terakhir kita gabungkan keduanya. Nah sekarang ada Allahumma ba'id baini, ada juga wajah tuh. Dua-duanya dibacakan dan disampaikan lewat sahabat yang keduanya pernah sholat di belakang Nabi. Nah sekarang solusinya, pertanyaannya, karena Nabi pernah baca Allahumma ba'id dan Nabi pernah baca wajah tuh, maka yang terbaik kita analisis adalah kita akan cari kapan Nabi baca Allahumma ba'id, kapan Nabi baca wajah tuh. Sehingga persoalannya akan bergeser. Bukan mana yang paling utama dibacakan, tapi persoalannya adalah kapan Nabi membaca doa ini sehingga ada kesesuaian saat kita bacakan. Itu yang menjadi sunnah pada kita. Di saat Anda ingin bacakan misalnya wajah tuh, kita lihat kapan Nabi baca wajah tuh. Nah saat sholat yang kita kerjakan sesuai dengan sholatnya Nabi ini, kita akan prioritaskan bacaan yang ini. Saat kita teliti kapan baca Nabi baca Allahumma ba'id, kalau sudah ketahuan kapan Nabi bacanya, maka dalam bacaan Nabi ini kita sesuaikan bacaannya. Ini mungkin akan yang lebih sesuai dengan bahasan kita. Di konteksnya tidak mana yang paling utama, Allahumma ba'id atau wajah itu, tidak. Tapi bergeser pada pembahasan kapan Nabi baca yang ini, kita ikuti kemudian bacaannya di waktu yang sama kita kerjakan, dan kapan Nabi membaca yang ini, kita terapkan doa ini ketika Nabi mengerjakan dalam waktu yang dimaksudkan. Jelas? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Bacaan ini seringkali dibacakan oleh Nabi khususnya dalam sholat-sholat siang. Baik kan? Jadi waktu itu secara umum di Arab itu bahkan sejak zaman dulu sampai diungkapkan dalam Al-Quran itu dibagi dua secara umum, siang dan malam untuk memudahkan. Lail dengan nahar. Lail itu malam. Lail itu malam, turunannya laila, laili, lila, leli, layali itu malam. Ya, ibu Laila, ibu malam-malam, kan? Laila, layali, leli dan seterusnya. Baik. Siang itu nahar. Baik. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 190 itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, gitu kan? Ya, itu untuk memudahkan, bahkan di Quran pun disebutkan. Nah, kalau sudah disebutkan nahar, itu umumnya ukurannya sejak mulai subuh tuh. Subuh sampai puncaknya ke maghrib sampai ke isya. Jadi kalau sudah masuk isya itu sudah batas malam. Ya.
Dari ba'da isya ke sana sampai menjelang subuh lagi, itu masuk lail itu. Dengan segala turunan waktunya. Ya, makanya nggak ada orang mengatakan qiyamul lail isya gitu kan, nggak ada. Tahajudnya kapan? Maghrib, nggak ada. Pasti tengah malam itu, pasti lail. Ya, jelas ya? Dan nggak mungkin ada orang salat subuh misalnya masih jam 3. Itu mustahil. Itu salat subuh yang kecepatan gitu kan? Ya, jadi pasti ada turunan antara masuk nahar dengan masuk lail. Jadi kalau disebutkan salat siang nahar, itu umumnya dimaksudkan dalam fikih salat fardu. Salat fardu dari subuh sampai dengan isya. Jadi bacaan Allahumma ba'id ini ya umumnya walau tidak terus-terusan, umumnya seringkali dibacakan oleh Nabi pada salat-salat fardu pada umumnya, dari mulai subuh sampai dengan isya-nya. Tayyib. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi siang itu lebih banyak menggunakan bacaan Allahumma ba'id dibandingkan bacaan yang lainnya? Sekalipun bacaan-bacaan lain dibaca juga oleh Nabi, khususnya doa-doa yang singkat dalam situasi-situasi yang harus cepat kemudian dikerjakan. Sekarang mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar. Kalau kita beraktivitas, umumnya siang atau malam? Siang. Umumnya pasti siang. Malam pada umumnya istirahat. Walaupun ada sebagian orang beraktivitas, pada umumnya siang. Kalau orang kebanyakan beraktivitas, secara teoritis, itu umumnya akan lebih banyak berpotensi salah. Orang yang banyak beraktivitas, umumnya akan lebih banyak berpotensi tergelincir dalam kesalahan dibandingkan orang yang diam atau orang yang mengatur aktivitasnya sehingga tidak berlebihan dalam beraktivitas. Contoh, lisan yang banyak bicara itu akan banyak besar kemungkinan tergelincirnya salah bicara dibandingkan dengan orang yang diam atau bisa mengatur pembicaraannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup dia katakan yang baik-baik atau dia diam. Nggak ada pilihan ketiga. Jadi kalau Anda bisa mengungkapkan kalimat yang baik, ungkapkan, atur pembicaraan itu. Tapi kalau tidak bisa diungkapkan, diam daripada kepeleset. Hati-hati gitu kan, ini rumus. Tidak sedikit orang terlampau banyak bicara dan sebagainya, tidak sadar dari kelampau banyak bicara ini ada yang salah dalam pembicaraannya. Demikian juga orang yang kebanyakan menatap, semua dilihat gitu kan. Kalau semuanya dilihat, jangankan yang halal, yang haram pun bisa terlihat. Demikian, banyak mendengar, semua didengar. Acara TV banyak didengar. Ya, bahkan di TV itu bukan cuma mendengar, tiga-tiganya bisa fungsi. Dilihat, didengar, dibicarakan. Silakan cek. Ada tayangan muncul begini. Lihat, dengar, begitu selesai. Kamu tahu nggak tadi? Oh, Masya Allah, ternyata kasus itu belum selesai ya. Oh, tuh bicara juga tuh. Lisannya keluar, pendengarannya dengar, penglihatannya lihat, dosanya banyak. Jadi tidak sadar bahwa dalam hal ini kebanyakan Anda beraktivitas, banyak berbuat salah di sini. Saya mau izin sebentar aja. Tadi subuh jam berapa? 444, 449, 448. Masya Allah, padahal sholat di tempat yang sama, di waktu yang sama. Tapi jemaah Masjid An-Nur Jati Bening bisa berbeda pendapat kapan sholat subuh gitu kan? Luar biasa. Kalau waktu sholat subuh aja bisa beda pendapat, apalagi ingin melihat tafsiran Quran dan hadis. Nah, sekarang lihat. Misal kita ambil yang ringan aja ya. Kita ambil yang ringan. Misal 4:37 misalnya kan untuk adzan subuhnya. 4:37. Dari jam 4:37 sekarang sudah ada jam 6:02. Baik, sudah berapa jam kita? Baik, 1 jam setengah kurang 5 menit gitu kan. Nah, sekarang fokus ini. Ada nggak di antara kita yang dalam 1 jam ini yang nggak punya salah? Boleh angkat tangan. Yang nggak punya salah, boleh angkat tangan. Yang sedikit salahnya, yang banyak. Saking banyaknya nggak bisa ngangkat tangan kita. Bahkan saya ceramah aja mungkin pikiran Anda sudah salah tuh. Oh pasti yang ini nyindir Ustadz itu. Oh itu padahal saya nggak bicara ke situ. Padahal nggak ada kaitannya gitu kan. Mungkin bisa salah juga, kita pikiran aja bisa salah gitu kan. Apalagi kalau sudah dituangkan dalam bentuk cerita. Tahu nggak tadi Ustadz Ali bahas ini? Kayaknya mengomentari yang sana. Padahal saya nggak niat seperti itu. Dan nggak ada pikiran ke sana gitu kan. Itu bisa salah. Maka bagaimana dengan lisan kita, pandangan kita, telinga kita? Ini belum nyampe duhur tuh. Ya, Anda bisa bayangkan dari duhur ke asar berapa banyak salahnya. Maka dari itulah dari jeda-jeda ke sholat ini, subuh masuk ke duhur, duhur kita bacakan. Lihat bacaannya. Kesalahan yang dilakukan. Kalau satu aja, satu. Itu disebut khata namanya. Khata'un.
Terus kalau agak sedikit banyak, ya, bertambah, ya, maka berubah jadi akhta. Banyak tapi masih bisa terukur. Tuh lihat. Kalau banyak sekali, yang kita sendiri nggak bisa ukur nih. Banyak, saya mengakui banyak nih. Berapa banyaknya? Saking banyaknya nggak bisa dihitung, Pak. Bisa. Maka itu berubah kalimat jadi khataya. Gini. Yakin nggak salah? Yakin. Ngaku nggak salah? Ngaku, Pak. Ngaku. Kalau kita mengakui kesalahan kita yang banyak ini, maka tambah ya kecil di ujungnya. Khataya. Ya. Ini untuk pengakuan. Karena itulah saya contohkan dari subuh ini kita hidup sampai zuhur misalnya. Kita yakin dalam akan sholat zuhur ini membawa banyak kesalahan. Dan kita ingin bermohon kepada Allah supaya kesalahan ini diampuni oleh Allah. Taubat kita kepada Allah. Dijauhkan dari kita. Nggak mau lihat lagi gitu kan. Maka kita katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Perhatikan, Anda yang baca doa ini barangkali sering Anda bacakan tapi Anda nggak paham maksudnya. Ketika Anda bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi ada ba'id pakai tasydid, ada ba'id pakai alif. Kalau ba'id pakai tasydid itu artinya jauhkan tapi saya masih bisa lihat. Al-la'af da Subi ba'id al-mirwah nih. Maaf Pak Subi, tolong itu kipas anginnya jauhkan dari saya. Pakai tasydid, ba'id. Itu artinya jauhkan tapi saya masih bisa lihat. Ya. Tapi kalau pakai alif, ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya saya nggak pengen lihat. Nggak pengen lihat, nggak pengen jumpa. Bahkan ya Allah mohon, sampai dengan di akhirat nanti jangan pertemukan saya lagi dengan kesalahan-kesalahan saya ini. Saya nggak mau lihat sampai di hari akhirat nanti. Karena di akhirat nanti sekecil apapun kesalahan itu akan ditampakkan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kalau Anda merasa di sini misalnya bisa bersembunyi, Anda masuk ke ruangan, Anda lihat diri Anda enggak ada orang, Anda rasakan tidak ada yang mengawasi, lalu Anda berbuat maksiat di situ, yakinlah saat itu mungkin yang tahu Anda, tapi di akhirat kalau Anda tidak taubat itu akan dibuka, semuka langit dan bumi akan mengetahui perilaku Anda. Oh, ini rupanya Hadi Hidayat. Kelihatannya soleh, ternyata berbuat maksiat juga. Maksiatnya lebih besar daripada saya. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, dibuka itu. Karena itulah kita bertobat dalam sholat. Kita katakan, ya Allah, mohon ya Allah, jika dalam sholat ini saya membawa kesalahan-kesalahan tak terlukiskan, saya akui ya Allah. Makanya ketika Anda mengatakan khotoya itu, Anda ingat salah apa Anda? Coba ingat, mungkin ada yang pernah mencela, gitu kan? Ada yang pernah mencela pasangan hidupnya, ada anak kasar kepada orang tuanya, ada dosa terhadap tetangga, macam-macam. Hadirkan itu. Sehingga ketika Anda merasakan, Anda merasa banyak dosa, Anda akui, kehusyuan akan tiba di situ. Ya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Seperti jauhnya timur dan barat yang nggak pernah ketemu. Timur dan barat pernah ketemu nggak? Kalau pernah ketemu, kiamat namanya, nggak akan ada kita sekarang. Keduanya nggak pernah ketemu. Itu kalimat majaz dalam bahasa Arab. Seakan-akan mengilustrasikan bahwa kami ya Allah nggak ingin melihat lagi kesalahan-kesalahan kami. Sampai di akhirat nggak mau ketemu ya Allah. Pisahkan kami dari jauhkan. Lalu Anda katakan itu. Lihat dari subuh sampai ke zuhur. Itu kan. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan-kesalahan ini begitu pekat seperti kotoran melekat dalam pakaian, mohon ya Allah, mohon hapuskan saja ya Allah. Seperti noda dihapuskan dari pakaian. Jadi kalau ya-nya dihilangkan yang terakhir ganti dengan alif lam. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau perlu gunakan ya Allah air yang sangat dingin untuk menghilangkan seluruh ini semua. Jadi ketika Anda bacakan itu kalimat, sesungguhnya itu kalimat-kalimat taubat, penyesalan, sehingga menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita bawa. Begitu Anda bacakan itu dalam sholat, hadir kehusyuan dalam diri kita, paham tentang dosa-dosa kita, digugurkanlah oleh Allah satu dosa-dosa kita. Kalau dosa sudah digugurkan, maka Masya Allah, doa cepat dikabulkan. Cinta Allah hadir dan kehusyuan itu tiba. Makanya Nabi sampaikan di hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan, malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar yang harus diiringi dengan cara tobat yang lainnya. Jadi seharusnya saat kita sholat, dosa kita itu gugur Pak.
Kecil-kecil tuh dosa mata, dosa telinga, dosa lisan dan sebagainya. Sepanjang bukan dosa besar, gugur seketika. Tapi apakah setiap orang sholat bisa gugur dosanya? Belum tentu. Kalau kita nggak mengerti isinya. Paham ya? Maka bacaan Allahumma ba'id ini bukan terkait dengan ormas tertentu, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, bukan. Ini kaitan dengan bagaimana menghadirkan kehusyuan dan makna salat yang kita bacakan terkait dengan pengakuan dosa-dosa kita yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Nanti kalau lebih jauh lagi bisa diuraikan tapi sedikit agak panjang nanti. Ya karena biasanya istighfar itu pengantar pada jawaban doa. Makanya adab Anda sebelum berdoa, setelah sholat itu kan nanti ada doa ya. Dari sunnah Nabi ada doa. Tapi doa itu kan diawali dengan istighfar. Ini lihat sini. Apa ini? Halo? Gelas air itu ya. Antum lihat benda aja udah beda pendapat gitu ya. Masya Allah gitu ya. Haula wala quwwata illa billah. Itu paling gampang. Air di dalam gelas ada tutupnya gitulah, supaya enggak repot. Lihat sini. Kalau tutupnya saya buka. Bisa enggak dimasukkan benda yang lain? Bisa. Spidol masuk? Mic masuk? Masuk. Baik, mudah dimasukkan benda lain. Sekarang lihat, kalau saya tutup begini. Bisa dimasukkan spidol? Tidak. Yang lain tidak. Ketika kita bermohon kepada Allah lewat doa, sifat doa itu kapanpun disampaikan, itu sifatnya akan dijawab. Akan dikabulkan. Baik itu seketika, baik itu saat kita siap, atau nanti Allah ganti dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Baik, sebentar, sekarang lihat. Tapi ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi begitu dikabulkan mental tuh, nggak bisa masuk, karena ada penghalang di sini, sehingga bahasanya tidak dikabulkan. Ya, padahal sifat Allah mengabulkan doa, karena nggak bisa masuk tuh, mental. Kenapa diantaranya? Sumbernya dua, ada yang haram yang masuk atau maksiat yang dikerjakan. Makanya ketika ada yang haram masuk ke perut, misalnya di hadis Muslim, hadis 1056, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10, kan Anda sering saya sampaikan kan, ada seorang lelaki menempuh perjalanan panjang, dzakara rajul thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara, sampai rambutnya kumal, pakaiannya berantakan kan. Kemudian yamudu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, fa yaqulu ya rab berdoa dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, anna yustajabu li dzalik, mustahil doanya bisa terjawab. Bukan Allah enggak jawab, tapi enggak bisa masuk nih. Kenapa? Famatamu haram, karena dia makan makanan yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Balbasu haram, pakaiannya haram. Waghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Karena masuk yang haram dalam dirinya, menutup celah-celah kebaikan. Sehingga ketika akan diberikan jawaban, nggak bisa masuk tuh, mental. Atau maksiat. Telinga yang sering dengar maksiat nih, ya, awas hati-hati. Kalimat-kalimat maksiat, musik-musik yang nggak jelas, dan sebagainya masuk nih ke telinga Anda. Jarang dengar Quran, jarang dengar azan macam-macam. Itu nanti di sumbatan di sini, di telinga. Ya, jadi sumbatan, Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang-orang yang telinganya kena sumbat. Bukan nggak bisa dengar. Kalau yang lain kedengaran, Pak. Ya Allah, haula wala quwwata illa billah. Konser musik di Jakarta, di Senayan, kedengaran sampai sini. Padahal konsernya belum ada, belum mulai. Masih 3 bulan lagi kedengaran. Sampai tiketnya udah pesan duluan, bayar lagi 6 juta. La haula wala quwwata illa billah. Adzan, bahkan panggilan taklim, ajakan. Samping rumah, masjidnya ada, gratis lagi, semuanya ada sarapannya, ada buburnya. Gak kedengaran, Pak. Gak bisa masuk gitu kan. Susah gitu. Salatu khairum minan naum. Mau dikasih lebih daripada dunia dan seisinya, kebalik masuk telinganya. An-naumu khairum minas salat. Tidur terus. La haula wala quwwata illa. Kenapa? Ada yang salah di telinganya. Mata sering lihat yang salah. Jadi penghalang di sini. Di penghalang. Awas Quran surah kedua ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala salihim ghishawa. Karena sering lihat maksiat. Makanya orang yang sering melihat yang maksiat-maksiat, gambar-gambar yang tidak bagus, acara-acara yang buruk, itu diajak kepada yang baik, gak bisa nyambung, Pak. Gak bisa nyambung, gak akan ada getaran dalam jiwanya. Makanya kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda tidak akan pernah menemukan hal-hal yang kotor, termasuk kata-kata yang tidak bagus. Tapi kalau Anda terbiasa bicara kotor, maka yang keluar yang kotornya, yang baik gak akan muncul. Hati-hati gitu kan. Karena itulah kita coba pecahkan ini. Kita tobat kepada Allah, kita akui kita salah dan sebagainya. Kita minta Allah untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita akui itu. Sehingga ketika di awal sudah mengakui dosa, bertobat kepada Allah, menangis kita. Seperti sahabat Abu Bakar menangis. Bergetar tangannya. Karena takut membawa dosa dalam sholatnya gitu kan. Masya Allah, itu sahabat mulia. Yang pahanya nggak sebanding dengan amalan makhluk. Ya, mertua Nabi, surganya tanpa hisab. Menemani Nabi lewat hijrahnya ke Madinah. Masya Allah, masih menangis beliau dalam sholatnya, mengakui dosa-dosanya.
Antum sahabat bukan, mertua Nabi juga bukan, masuk surga juga belum jelas itu kan. Nabi nggak ngajak antum saat hijrah gitu kan. Masya Allah, masih merasa nggak ada dosa dalam sholatnya. Walaupun kadang-kadang dalam sholat subuh di puncak gemeteran juga gitu kan. Tapi bukan dalam konteks sholat yang benar. Jadi teman-teman sekalian, kenapa itu dilakukan di awal? Karena setelah itu Anda akan memanjatkan banyak doa kepada Allah. Perhatikan, bukankah dalam setiap gerakan sholat ada doa di situ? Silakan cek. Ruku ada doa, itidal sami Allahu liman hamid ada doa, Rabbana walakal hamdul as-samawati wal ardi, terus sujud ada doa, duduk di antara dua sujud berapa Anda bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dikabulkan sementara dosa masih melekat dalam diri kita? Bahkan setelah sholat pun Anda berdoa. Di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi apakah langsung dibacakan? Tidak. Nabi mengajarkan istighfar dulu supaya mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa kita. Hadis Muslim hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan kalimat formalitas, bukan. Ketika mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya, Anda harus mengaku punya dosa apa. Coba rasakan, kalau kalimat itu benar diucapkan dengan perasaan yang benar, itu mengalir dari mata kita, turun ampunan Allah. Setelah itu Anda mulai bacakan yang lainnya. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Setelah itu Anda mulai bacakan lagi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Hadis Muslim hadis 597. Setelah itu Anda bacakan ayat kursi, ya, Quran surah kedua ayat 255 di An-Nasai bab yang keempat halaman 99. Setelah itu Anda bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Dawud dengan hadis 1523, baru Anda berdoa. Jadi enggak ujug-ujug selesai salat langsung kemudian berdoa. Ya, tidak salah, tidak, boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik jika kita hilangkan dulu sekat-sekat yang bisa menghambat doa itu dikabulkan. Paham? Inilah kenapa dibacakan Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Ini nggak ada kaitan dengan Muhammadiyah. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataya Muhammadiyah kayaknya. Enggak ada hubungannya. Terakhir wajjahtu. Itu umum ya, walau tidak seluruhnya. Seringkali dibacakan dalam keadaan sholat malam. Sama dengan ya Rabbah Jibril wa Mikail dan sebagainya. Ya, ini sering dibacakan. Kenapa sering dibacakan dalam sholat malam pada umumnya? Karena kalimat-kalimat di lafaz ini itu cukup menyentuh, Pak. Menyentuh, ada pengakuan, ada penghayatan, ada penghambaan. Dan bacaan yang dibacakan di waktu malam dengan bacaan seperti ini umumnya lebih kena kepada hati. Quran surah ke-73 ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu, kemudian Anda bacakan bacaan dalam sholat dan seterusnya, itu akan lebih cepat menyentuh kepada jiwa. Gak percaya silakan, ibu bapak bangun malam jam 2 lah, setengah 3. Dengan sholat siang jam 2, setengah 3. Malam 2 rakaat, siang 4 rakaat misalnya. Itu lebih khusyuk yang malam. Silakan kalau tidak percaya, sebab gangguannya menipis. Makanya setannya gak suka Anda bangun malam. Setannya komplit itu. Dia akan kerja keras tuh saat malam itu. Gak percaya silakan. Kalau siang-siang itu biasa aja, begitu malam Pak, mau bangun aja susah. Silahkan cek, dan tantangannya nggak mudah. Anda bahkan bikin sampai alarm 3 kali. Mau bangun jam 3, alarm dari jam 2 kan. Alarm kedua setengah 3, alarm ketiga jam 3 kurang seperempat gitu kan. Alarm pertama matikan alarm yang kedua. Alarm kedua untuk mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih nundutan gitu kan. Siap-siap untuk bangun, itu tidak mudah. Dan begitu Anda bangun, apakah langsung kemudian sholat? Belum tentu. Ada banyak tantangan di situ gitu kan. Tapi ketika Anda mulai sholat, Masya Allah, awalnya berat. Tapi selanjutnya nikmat luar biasa. Ketinggalan 1 rakaat, malam tidak bangun, nyesalnya luar biasa, ada yang hilang gitu. Saking nikmatnya. Makanya ketika Anda bacakan, kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah sholat di belakang Nabi SAW. Masya Allah, fastaftah. Maka dia membuka doa istiftahnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita akhiri, ya Allah, saya pasrahkan diri saya sepenuhnya pada penguasa langit dan bumi dengan yang lurus ya Allah, dan saya nyatakan saya bukan termasuk kalangan yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh ya Allah, kalau saya salat sampai malam ini, saya ibadah sampai saat ini, saya hidup sampai sekarang, atau Engkau wafatkan saya saat ini ya Allah. Anda ungkapkan kalimat itu saat malam salat, ya Allah, kalaulah ajal hamba tiba saat ini, Engkau wafatkan hamba sekarang, hamba ikhlas ya Allah, sepenuhnya hanya untukmu penguasa semesta alam. La syarika lah. Hamba berjanji ya Allah sejak saat ini hamba tidak akan pernah musyrik dalam hidup. Ya, wa bidzalika umirtu.
Dengan itu hamba diperintahkan. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Hamba bertekad di saat ini hamba akan berubah menjadi muslim yang lebih baik lagi dalam pandangan. Itu indah gitu. Jadi begitu Anda bacakan itu, sujud, ruku, dan Anda berdoa, nikmat. Begitu besoknya Anda bangun, Anda sudah berjanji pada Allah, saya akan jadi lebih baik lagi. Makanya orang yang bacakan doa ini mustahil jadi lebih jelek dibandingkan sebelumnya. Gak ada orang setelah bacakan itu kemudian mencela orang lain. Gak ada orang setelah bacakan itu melihat hal yang maksiat. Gak ada orang setelah bacakan itu melanggar ketentuan Allah. Anda berjanji, ya Allah saya akan jadi lebih baik lagi. Begitu selesai salat, Anda ribut. Apa yang salah gitu kan? Mungkin Anda gak ngerti dengan bacaan Anda. Tapi yang paling dahsyat itu, Engkau wafatkan hamba saat ini, ya Allah, hamba ikhlas. Semuanya untukmu. Hamba berjanji akan lebih baik lagi. Begitu Anda ruku, tenang. Tidak begitu sujud lama. Tiba-tiba saat sujud itu tidak sadar ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji' ila rabbika radiyatan maradiyah. Hei jiwa yang sudah tenang. Karena kalau maksiat sudah hilang, tobat sudah ada, air mata sudah mengalir, lebih tenang keadaan hati kita. Silakan Anda bertobat sampai mengalir air mata. Demi Allah saya katakan, kalau air mata sudah mengalir, tobat Anda benar, akan ada getaran di hati Anda membuat Anda lebih tenang. Begitu sudah tenang, tiba-tiba panggilan itu datang. Irji' ila rabbika radiyatan maradiyah. Ayo pulang kepada Rabb dengan keadaan yang sudah aku ridai. Fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam golongan hamba. Wadkhuli jannati, siapkan diri untuk memasuki surga. Itu indah. Sujud, tiba-tiba gak bangun lagi. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ya, karena itu sibukkan diri kita dengan banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak amal baik, maka setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar. Kalau belum jelas surganya, merasa belum tentu masuk surga, jangan ngurusi surga orang lain. Perbaiki diri Anda. Setelah lebih baik, ajak orang lain dalam kebaikan. Dan bermohonlah kepada Allah dengan tawakal kepadanya. Demi Allah saya katakan sekali lagi, saya tegaskan, kapanpun kita pasti akan pulang. Kapanpun itu, bahkan mungkin saat ini. Dan tidak ada paling indah ketika kita mengucapkan kalimat tadi, kita pulang. Ya, kita nggak bisa elakkan itu semua ya. Bisa terjadi dan tidak ada hal yang bisa memastikan itu semua. Mungkin Anda duluan, saya belakangan, bisa? Atau ditukar itu kan, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Ya. Atau mungkin ada protes, sama aja Ustaz, ya nggak apa-apa, saya duluan setelah Anda, bisa. Jadi kapanpun itu bisa terjadi dengan keadaan-keadaan yang berbeda. Paham sekarang? Baik. Jadi kalau baca wajah tuh, ya bagian dari mana? Bagian dari petunjuk Nabi, gitu kan? Kalau baca Allahumma ba'id, dia ikut siapa? Ikut Nabi, oke? Okay? Jadi mulai hari ini kami sarankan juga para guru-guru di sekolah, tolong bersikap bijak. Jangan sampai ada anak murid mengisi di ujian dengan Allahumma ba'id lalu Anda salahkan, ya? Atau mengisi wajah itu Anda kelirukan. Karena Nabi pun tidak pernah berbuat seperti itu. Nabi aja tidak pernah begitu, maka Anda begitu, ya kan? Jadi dalam hal ini coba kita lebih luas lagi memahami dan jangan sampai juga keinginan kita untuk mengumpulkan orang-orang untuk ikut pada pemahaman kita menjadikan kita tidak bersikap adil dalam kehidupan. Baik, jadi teman-teman sekalian, itulah bahasan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kesimpulannya adalah iftitah ataupun istiftah, petunjuknya ada dari Nabi. Bisa pendek, bisa panjang, ada 12 doa. Yang pendek dibacakan dalam keadaan yang sekiranya mendesak kita untuk mengerjakan aktivitas yang lain atau untuk memudahkan dalam kondisi tertentu seperti sholat tarawih. Yang panjang bisa dibacakan dalam keadaan sholat tertentu, terkhusus dalam sholat-sholat yang sifatnya sendirian. Bacaan Allahumma ba'id seringkali dibacakan siang hari, sekalipun boleh membaca yang lainnya. Tapi intinya bacaan itu dibacakan sebagai bagian dari pengakuan kesalahan kita supaya bisa diampuni oleh Allah dan bisa mendapatkan karunia yang lebih. Sedangkan malam wajah itu dibacakan untuk menghadirkan suasana khusyuk, nyaman dalam ibadah. Sekalipun doa lain tentunya bisa dibacakan, tapi yang ini untuk menghadirkan suasana tertentu yang melahirkan kekhusyuan dan kenikmatan dalam beribadah. Dan boleh Anda siang pun boleh baca wajah itu, silakan, gak ada masalah. Ya, malam boleh baca Allahumma ba'id, tidak ada persoalan di sini. Ini hanya persoalan bagaimana menempatkan saja untuk mendapatkan nikmat bacaan di dalamnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas maka berlaku hukum Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Antum masih merasa punya iman? Alhamdulillah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas diuraikan maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya, gitu kan? Seperti umatnya Nabi Musa dikatakan kembali sapi masih banyak bertanya juga, maka semakin tidak jelas dan pengamalannya semakin sulit dilakukan. Baik, kalau sudah demikian jelas uraiannya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Sudah, baik ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Saya mohon maaf karena saya harus segera bersiap
ya ada agenda yang harus cepat kami kerjakan. Saya mohon izin, itu ada tertulis di jadwal kami di Bintaro kajian khusus. Kalau khusus itu bukan umum ya, sifatnya terbatas karena ada hal-hal yang memang harus diterangkan dalam sifat yang sangat terbatas. Tapi itu pun ada pergeseran jadwal. Jadi yang kajian khusus pun mohon maaf kita sudah dialogkan, tidak berlangsung hari ini. Jadi tolong jangan ada yang ke Bintaro, jangan ada yang nyari juga karena saya tidak berada di sana. Kecuali kalau Anda ada agenda yang lain silahkan, ya kan? Baik, termasuk nanti yang malam pun kami harus bersiap karena ada satu situasi yang harus kami selesaikan ya terkait dengan hal penting juga yang sangat urgent. Jadi mungkin mohon maaf malam juga saya nggak bisa hadir dari pagi ini terus sampai dengan ke malam ya, karena nanti ada kondisi yang kami harus selesaikan terkait dengan hal-hal yang cukup penting ya. Karena diantaranya kita akan kedatangan sebagai informasi 4 duta besar sekaligus ini. Jadi lagi banyak tamu beberapa waktu ini. Jadi berita gembira insya Allah bagi Anda yang mau bergabung di Kamis malam Jumat nanti tanggal 13 kita akan kedatangan tamu istimewa 4 duta besar ya, insya Allah ya terkonfirmasi, namun masih nanti dalam proses akan berkunjung ke tempat kami di Masjid Al Ihsan di PTM PJS ya. Diantaranya ada duta besar yang selama ini confirm, kita nggak ngundang sebetulnya ya, bukan kita yang mengundang tapi ingin mereka bertamu untuk datang ya, dengan hal-hal lain, ingin juga berbagi macam-macam dan sebagainya. Alhamdulillah ada yang dari Oman nanti, ada yang dari Libya, ada yang dari Sudan, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti mau memberikan beasiswa, nanti saya coba sampaikan supaya nanti di situ bisa langsung di antara jemaah kita bisa mendapatkan beasiswa ya. Kemudian nanti ada yang dari Irak juga, Masya Allah itu alim luar biasa, duta besar, penghafal Quran, pengajar, nanti kita mudah-mudahan bisa jadi imam. Dan ada tamu istimewa juga nanti direktur satu yayasan besar di dunia Islam di Libya namanya Jam'iyatud Da'wah Al-Islamiyah. Itu Masya Allah, dan kami pun pernah kuliah di sana yang itu di bawah yayasan itu internasional itu. Ya, kuliah dakwah Islam itu di bawah Jam'iyatud Da'wah Al-Islamiyah, itu sudah sedunia itu. Sudah mencetak banyak sedunia, termasuk tidak banyak orang tahu bahwa alumni di sana itu banyak berkiprah. Ya, tahukah Anda yang menerjemahkan kemarin itu Raja Salman ketika datang ke Indonesia dan berdialog dengan presiden kita kan belum bisa bahasa Arab, seperti halnya Raja Salman belum bisa bahasa Indonesia gitu kan, sama dua-duanya kan, nggak nyambung kalau ini bahasa Arab di bahasa Indonesia kan nggak akan ketemu ya, paling senyum ya, pakai vlog misalnya kan atau apa kan harus mengerti juga tuh ya. Makanya ada yang menerjemahkan, penerjemahnya siapa? Alumni Libya, Ustaz Syahrul Murajab itu alumni Libya kan. Nah, jadi ada juga di MUI siapa ketua hubungan luar negerinya? Alumni Libya ya. Jadi tidak banyak, tidak harus kemudian jadi rame-rame dan sebagainya, tidak ya. Jadi ada fadilah disilahkan ambil ilmunya. Ada yang dari Madinah, ambil ilmunya. Ada yang dari Mekah, ambil ilmunya. Ada yang dari Libya, ambil ilmunya. Dari Mesir, ambil ilmunya. Dan jangan dibenturkan satu dengan yang lainnya karena masing-masing punya keistimewaan, keunggulan yang saling melengkapi. Termasuk saya akan banyak salahnya. Kalau Anda teliti silahkan. Ya, ada yang meneliti kesalahan saya baru sedikit itu. Saya kan sudah 5 tahun di Indonesia. Masa cuma segitu? Pasti banyak gitu kan? Ayo sampaikan lagi, kalau benar salah saya istighfari, saya tangisi, saya minta ampun kepada Allah gitu kan. Dan saya sampaikan ke jamaah, yang ini tolong jangan diambil ya, yang lain silahkan ambil. Tapi kalau benar, alhamdulillah. Berarti kalau saya ceramah hampir 2 jam, kesalahan cuma 1 menit, berarti yang lainnya kan benar. Gitu kan? Jangan sibukkan dengan yang 1 menit gitu kan. Itu cukup disampaikan, disalah, selesai. Kalau memang benar salah. Tapi kalau mungkin tidak salah tapi hanya kesalahpahaman dalam memahami dan sebagainya, itu pun juga bisa didialogkan dan ringan gitu kan. Saya tegaskan kalimat-kalimat ini untuk menyudahi hal yang tidak produktif. Untuk apa gitu? Saya aja nggak mikirin, kenapa antum pada mikirin? Saya nggak mikirin, demi Allah saya katakan, saya nggak mikirin, saya nggak pusing, nggak ada apa-apa. Saya biasa aja, kenapa antum pada rame? Udah di bawah sudah, jangan pada rame, selesai. Kalau memang pekerjaannya begitu ya memang tugasnya begitu, silakan aja. Mungkin nggak ada hubungan, dan saya tenang sekali, nggak ada persoalan. Saya itu yang bikin nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sering kali menangis, bukan karena itu. Saya melihat kenapa, saya ini di 5 tahun di Indonesia, berusaha memberikan sesuatu untuk menjadikan orang lebih baik, akhlak lebih baik, ibadah lebih tenang, tiba-tiba hancur dalam 4 menit, 5 menit, gara-gara seperti itu. Jadi saya mikir lagi, ini ngembalikannya seperti apa nih? Ya, kalau cuma diskusi, membalas ini, bantah-bantah untuk apa? Mudah kita jawab begini-begini, tapi antum harus lihat maslahatnya. Ke bawah jadi bagaimana? Nanti ini muncul ribut lagi, apa faedahnya? Ya, apa antum senang dengan diskusi yang seperti itu, lalu ribut satu mencela dengan yang lainnya? Nggak ada faedahnya. Dan siapa yang menanggung dosanya di situ? Antum harus berpikir ke sana. Kalau dengan itu semua Anda mencela saya, menjadikan Anda bahagia dan hilang dari sebagian dosa, saya ikhlas. Silahkan. Tapi tolong jangan ganggu orang lain yang mereka ingin jadi lebih baik sehingga keluar dari kebaikan itu. Antum nggak sadar keluar banyak dosa di situ. Siapa yang nanggungnya? Itu yang bikin saya nggak bisa makan dari sejak Halmahera itu sampai ke Dumai, sampai ke Masya Allah, sulit gitu kan. Itu. Jadi kalau Anda mau mencela saya, cukup ke saya saja lah, jangan dibuka ke yang lain, supaya saya bisa menanggung itu semua.
Kalau dengan semua itu bisa saya tanggung, Anda menjadi lebih baik, saya ikhlas dengan itu, gak ada masalah gitu kan. Anda pengen popularitas, ambil, saya nggak butuh. Anda pengen amplop materi, ambil, saya nggak perlu. Ya, bahkan saya kalau perlu saya umumkan, jangan setiap yang taklim nggak usah ngasih amplop lagi. Saya nggak butuh dengan itu semua. Saya cuma pengen sebelum saya meninggal ada kebaikan yang dapatkan, selesai. Dan saya ringan di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau titipkan kepada saya tugas untuk berdakwah, saya sudah kerjakan. Saya tidak pernah meminta ini, tidak pernah meminta itu. Selesai, itu aja gitu kan. Kalau itu belum membuat Anda puas, lalu Anda harus mencela, celah aja, nggak ada masalah dengan saya, nggak ada masalah gitu kan. Tapi saya mohon sebesar-besarnya, Anda jangan ikut-ikutan ribut, ikut-ikutan rame, karena saya pun menerima itu dengan baik. Dan itu saja teman-teman sekalian. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini menghadirkan banyak salah. Tolong tunjukkan saya, doakan saya supaya dijaga tidak terjauh dari hal-hal yang tidak Allah ridhai. Itu saja. Ya, dan saya sekali lagi saya sampaikan kepada Anda harus bersikap adil. Jangan sampai karena seseorang berbuat salah Anda meninggalkan keseluruhannya. Saya juga tidak mencela ustaz-ustaz yang lainnya. Karena ketika saya mencela, Anda bisa tinggalkan mereka. Dan biasanya hukumnya nggak adil. Anda lupakan kebaikan-kebaikannya. Jangan pernah Anda kemudian mempersepsikan karena orang salah, lalu Anda lupakan semua kebaikannya. Seorang pernah berbuat salah, lantas Anda tinggalkan semuanya. Jadi ilmu dia nanti yang baik-baik nggak akan pernah Anda pakai nantinya. Itu nggak bagus gitu kan. Itu yang saya arahkan. Kalau Anda tidak sepakat dengan ini, tinggalkan aja saya. Ambil ustaz lain, selesai masalah. Ya, dan nggak usah rame-rame berbuat hal yang mungkar sifatnya. Menegakkan yang ma'ruf dengan cara yang mungkar itu fatal. Itu keliru dia. Dan demikian, mudah-mudahan cahaya Allah diturunkan. Dan kita dari Masjid An-Nur sekarang, An-Nur adalah cahaya. Mudah-mudahan cahaya kebaikan itu datang, yang buruk itu hilang. Dan dengan ini semua kita bisa menjalin kebaikan-kebaikan. Kita rindu para ustaz itu bertemu, ulama itu bertemu. Kalau semuanya kompak duduk bareng, kemudian bicara visi yang bagus, walaupun kendaraannya beda-beda, tapi tujuannya sama, maka umat itu akan indah. Dan kita akan menyatu gitu kan. Terlalu banyak energi kita dibuang untuk mementingkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.